In December 2019, the Chinese authorities notified the world that a virus was spreading through their communities. In the following months, it spread to other countries, with cases doubling within days. This virus is the severe acute respiratory syndrome-related coronavirus 2 that causes the disease called COVID-19 and that everyone simply calls coronavirus. What actually happens when it infects a human, and what should we all do? A virus is really just a hull around genetic material and a few proteins, arguably not even a living thing. It can only make more of itself by entering a living cell. Corona may spread via surfaces, but it's still uncertain how long it can survive on them. Its main way of spreading seems to be droplet infection, when people cough, or if you touch someone who's ill and then your face, say rubbing your eyes or nose. The virus starts its journey here and then hitches a ride as a stowaway deeper into the body. Its destinations are the intestines, the spleen or the lungs, where it can have the most dramatic effect. Even just a few coronaviruses can cause quite a dramatic situation. The lungs are lined with billions of epithelial cells. These are the border cells of your body, lining your organs and mucosa, waiting to be infected. Corona connects to a specific receptor on its victim's membranes to inject its genetic material. The cell, ignorant of what's happening, executes the new instructions, which are pretty simple: copy and reassemble. It fills up with more and more copies of the original virus until it reaches a critical point and receives one final order: self-destruct. The cell sort of melts away, releasing new corona particles, ready to attack more cells. The number of infected cells grows exponentially. After about 10 days, millions of body cells are infected and billions of viruses swarm the lungs. The virus has not caused too much damage yet, but Corona is now going to release a real beast on you, your own immune system. The immune system, while there to protect you, can actually be pretty dangerous to yourself and needs tight regulation. And as immune cells pour into the lungs to fight the virus, Corona infects some of them and creates confusion. Cells have neither ears nor eyes. They communicate mostly via tiny information proteins called cytokines. Nearly every important immune reaction is controlled by them. Corona causes infected immune cells to overreact and yell bloody murder. In a sense, it puts the immune system into a fighting frenzy and sends way more soldiers than it should, wasting its resources and causing damage. Two kinds of cells in particular wreak havoc. First, neutrophils, which are great at killing stuff, including ourselves. As they arrive in their thousands, they start pumping out enzymes that destroy as many friends as enemies. The other important type of cells that go into a frenzy are killer T cells, which usually order infected cells to commit controlled suicide. Confused as they are, they start ordering healthy cells to kill themselves too. The more and more immune cells arrive, the more damage they do, and the more healthy lung tissue they kill. This might get so bad that it can cause permanent, irreversible damage that leads to lifelong disabilities. In most cases, the immune system slowly regains control. It kills the infected cells, intercepts the viruses trying to infect new ones, and cleans up the battlefield. Recovery begins. The majority of people infected by corona will get through it with relatively mild symptoms. But many cases become severe or even critical. We don't know the percentage because not all cases have been identified, but it's safe to say that there is a lot more than with the flu. In more severe cases, millions of epithelial cells have died, and with them, the lung's protective lining is gone. That means that the alveoli, tiny air sacs via which breathing occurs, can be infected by bacteria that aren't usually a big problem. Patients get pneumonia, respiration becomes hard or even fails, and patients need ventilators to survive. The immune system has fought at full capacity for weeks and made millions of antiviral weapons. And as thousands of bacteria rapidly multiply, it is overwhelmed. They enter the blood and overrun the body. If this happens, death is very likely. The coronavirus is often compared to the flu, but actually, it's much more dangerous. While the exact death rate is hard to pin down during an ongoing pandemic, we know for sure that it's much more contagious and spreads faster than the flu. There are two futures for a pandemic like corona: fast and slow.
Which future we will see depends on how we all react to it in the early days of the outbreak. A fast pandemic will be horrible and cost many lives. A slow pandemic will not be remembered by the history books. The worst-case scenario for a fast pandemic begins with a very rapid rate of infection because there are no countermeasures in place to slow it down. Why is this so bad? In a fast pandemic, many people get sick at the same time. If the numbers get too large, healthcare systems become unable to handle it. There aren't enough resources like medical staff or equipment like ventilators left to help everybody. People will die untreated. And as more healthcare workers get sick themselves, the capacity of healthcare systems falls even further. If this becomes the case, then horrible decisions will have to be made about who gets to live and who doesn't. The number of deaths rises significantly in such a scenario. To avoid this, the world, that means all of us, needs to do what it can to turn this into a slow pandemic. A pandemic is slowed down by the right responses, especially in the early phase, so that everyone who gets sick can get treatment and there's no crunch point with overwhelmed hospitals. Since we don't have a vaccine for corona, we have to socially engineer our behavior to act like a social vaccine. This simply means two things: not getting infected and not infecting others. Although it sounds trivial, the very best thing you can do is to wash your hands. Soap is actually a powerful tool. The coronavirus is encased in what is basically a layer of fat. Soap breaks that fat apart and leaves it unable to infect you. It also makes your hands slippery, and with the mechanical motions of washing, viruses are ripped away. To do it properly, wash your hands as if you've just cut up some jalapenos and want to put in your contacts next. The next thing is social distancing, which is not a nice experience, but a nice thing to do. This means no hugging, no handshakes. If you can stay at home to protect those who need to be out for society to function, from doctors to cashiers or police officers. You depend on all of them. They all depend on you to not get sick. On a larger level, there are quarantines, which can mean different things, from travel restrictions or actual orders to stay at home. Quarantines are not great to experience and certainly not popular, but they buy us, and especially the researchers working on medication and vaccination, crucial time. So if you are put under quarantine, you should understand why and respect it. None of this is fun, but looking at the big picture, it is a really small price to pay. The question of how pandemics end depends on how they start. If they start fast with a steep slope, they end badly. If they start slow with a not-so-steep slope, they end okayish. And in this day and age, it really is in all of our hands, literally and figuratively. A huge thanks to the experts who helped us on short notice with this video, especially Our World in Data, the online publication for research and data on the world's largest problems and how to make progress solving them. Check out their site. It also includes a constantly updated page on the corona pandemic. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu. Oke. Selamat datang kami sampaikan pada peserta webinar Biologi SMA Trimurti Surabaya, baik itu peserta didik kelas 11 maupun peserta didik kelas 10 dan 12 SMA Trimurti Surabaya, dan kami sampaikan juga terima kasih atas partisipan dari peserta umum, baik itu dari universitas maupun dari lembaga khusus yang lainnya. Bersyukur alhamdulillahirrahmanirrahim pada siang hari ini, di siang-siang yang cukup mungkin di sela-sela kegiatan peserta didik dan Bapak Ibu peserta webinar yang lainnya, kita diberi kesehatan, diberi kesempatan untuk belajar bersama, untuk berdiskusi bersama terkait dengan materi webinar kali ini yang cukup tren ya saat ini, yaitu bagaimana kita akan menghadapi situasi yang seperti ini. SMA Trimurti mempersembahkan webinar biologi SMA Trimurti Surabaya dengan tema Be a Hero for Yourself in Pandemic. Bapak Ibu, izinkan saya
sebagai moderator akan menyampaikan susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, menyanyikan Indonesia Raya. Yang ketiga, sambutan Kepala SMA Trimurti Surabaya. Yang keempat, perkenalan narasumber. Yang kelima, acara inti, yaitu webinar. Yang keenam, sesi tanya jawab atau diskusi. Yang ketujuh, simpulan dan closing statement. Yang kedelapan, foto bersama. 9, penutup. Baik Bapak Ibu, untuk memulai acara pada siang hari ini dan supaya acara pada siang hari ini berjalan dengan lancar, kita semua dapat mendapatkan manfaat dari acara siang hari ini. Mari kita buka acara webinar biologi SMA Trimurti ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak Ibu dan peserta webinar yang lainnya, berikut acara selanjutnya adalah mendengarkan lagu kebangsaan kita, lagu Indonesia Raya. Dimohon seluruh peserta webinar untuk mendengarkan secara hikmat saat dikumandangkannya lagu kebangsaan kita, Indonesia Raya. Mendengarkan Indonesia Raya dimulai. Selesai. Terima kasih kami ucapkan untuk seluruh peserta webinar Biologi SMA Trimurti. Acara berikutnya adalah sambutan Kepala SMA Trimurti Surabaya kepada Bapak Syarif Andri Setiawan, Sarjana Komputer. Dipersilahkan. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih untuk kehadiran semua peserta kepada acara ini. Kemudian terima kasih untuk Bapak Arif selaku narasumber kita yang bersedia untuk hadir di acara ini. Kami menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya. Kemudian juga untuk anak-anakku ya yang ada di rumah, terima kasih sudah menyempatkan waktu kalian untuk menghadiri acara ini, acara yang cukup penting dan akan banyak memberi manfaat pada kita semua ini. Kemudian untuk seluruh peserta umum yang sudah hadir di sini juga saya ucapkan selamat datang dan terima kasih untuk menghadiri kegiatan webinar yang diselenggarakan SMA Trimurti ini. Mengapa kita selalu mengangkat tema tentang COVID-19 ini yang saya rasa sudah beritanya juga sudah bukan baru lagi ya, kalian sudah hidup di dalam eranya. Nah ini mungkin
saya bisa sedikit menyampaikan berapa pentingnya kita membangun wawasan tentang COVID ini dengan izinkan dengan saya membagi sebuah ilustrasi. Minta tolong di share multi share. Oke. Nah ini, apakah kita berminat? Ya, anggap saja kita sedang berjalan-jalan di kota Surabaya, kemudian kita tiba-tiba melihat teman kita sedang mengantri di sebuah tempat yang sepertinya ini sebuah tempat hiburan ya, sebuah taman hiburan yang baru dibuka. Kita juga tidak pernah melihat di dalamnya apa ini ya, taman hiburan apa? Oh, kayaknya seru ya. Banyak orang yang tertarik untuk untuk bisa masuk ke taman hiburan ini sehingga antriannya panjang sekali ya, panjang sekali. Karena kalian tertarik, kalian pun menghampiri, kita pun menghampiri teman kita tersebut untuk bertanya, ini ada apa ini? Wah, ini seru sekali ya, ini ada taman hiburan baru, seru sekali. Kamu harus nyoba ini, kamu harus bisa ini. Oh, rasanya menyenangkan sekali. Kemudian kita jadi bertanya kan gitu. Oke, saya pengen nyoba ya, tertarik saya nyoba. Apa bayarannya? Gratis. Bayarannya itu gratis. Cuman ada syaratnya. Apa syaratnya? Nanti kita akan diundi. Kalau kebetulan undian kita bagus, kita bisa bermain gratis puasnya. Tapi kalau undian kita kebetulan lagi jelek, ya kita harus menyerahkan sesuatu. Apa yang kita serahkan? Sedikit kok, mudah. Kita hanya perlu menyerahkan satu jari kita, ya. Satu jari kita harus kita relakan untuk dipotong. Nggak apa-apa, satu jari itu loh, bukan masalah ya. Dengan satu jari hilang loh, kita masih bisa bersenang-senang ya. Nah, pertanyaannya, apabila kita dihadapkan dengan kondisi seperti ini, apakah kita mau ya? Satu jari ini rasanya betul ya, mungkin menurut kita kan aneh sekali ya, aneh sekali. Bagaimana kita hanya karena ingin bersenang-senang kita harus menyerahkan satu jari kita, membuat kita jadi cacat seumur hidup ya. Kita tentu secara kalau normal ya, ini mungkin saya tidak tahu, jangan-jangan ada yang senang sama hal kayak gini, tapi saya yakin kalau kita normal kita tidak akan menolak ya. Buat apa? Mana mau saya membuat diri saya cacat, membuat saya kalau saya lagi apes tuh akhirnya saya harus cacat hanya untuk kesenangan sesaat seperti ini. Nah, itu juga lah yang terjadi di kondisi dunia nyata ini ya. Jadi perlu kita pertimbangkan ya, ketika virus corona ini menyerang tubuh kita dan dia masuk ke paru-paru kita ya. Nah, kalau kebetulan kalian sedang diberikan kekuatan tubuh untuk menahan virus itu, kalian mungkin akan bisa menyelesaikan masalah terkena virus ini dengan tanpa gejala yang macam-macam. Tetapi jangan-jangan kebetulan kalian sedang sial ya, sedang tidak daya tahan tubuh kalian kuat dan virus itu benar-benar masuk ke tubuh kalian dan melakukan kerusakan. Yang perlu kalian ingat adalah, nanti mungkin bisa dijelaskan oleh narasumber kita dan tadi di video depan kalau kalian lihat juga disodorkan, maka virus ini bisa menyebabkan kerusakan permanen. Sama seperti jari yang tadi hilang ya. Ia akan menyebabkan kecacatan yang tidak akan kembali lagi. Nah, itu yang perlu kita pahami. Ya, mungkin kalau jari kita kelihatan ya, tetapi tidak kelihatan di paru-paru. Tapi kita harus hidup dengan kecacatan itu seumur hidup kita. Banyak mereka-mereka yang sudah sembuh dari corona menyatakan bahwa mereka tidak bisa kembali seperti dulu. Ada yang hilang ya ketika mereka setelah sembuh. Paru-parunya tidak bisa berfungsi normal seperti mereka yang waktu sebelum terkena virus ini. Nah, ini yang perlu kita pahami. Itu sebabnya betapa pentingnya kita mempelajari betul ya terkait dengan virus corona ini agar kita tidak sampai terkena ya. Jangan sampai kita seperti orang yang mengantri di taman hiburan tadi ya. Hanya karena ingin senang-senang kita menaruh kita pada risiko kita akan cacat seumur hidup.
Nah, itu yang perlu kalian pahami. Dan akan lebih dijelaskan lebih detail oleh narasumber kita yang luar biasa karena beliau memang ahli di bidang ini. Dan saya ucapkan sekali lagi, saya berharap mudah-mudahan acara hari ini benar-benar bisa memberi manfaat untuk kita semua dan kalian bisa mendapatkan wawasan yang seluas-luasnya terkait dengan COVID-19 ini secara khusus, dan untuk secara umum adalah tentang kesehatan dan bagaimana daya tahan tubuh itu bekerja. Kurang lebih demikian. Saya serahkan kembali ke pembawa acara untuk melanjutkan acara. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bapak Syarif Andri Setiawan sebagai Kepala SMA Trimurti Surabaya atas sambutannya yang luar biasa. Bapak Ibu peserta webinar dan peserta didik SMA Trimurti yang mengikuti webinar, kami mengingatkan kembali untuk mengisi daftar hadir untuk kebutuhan peluncuran e-sertifikat atau pembuatan e-sertifikat pada link yang sudah di-share oleh host kami. Mohon dicek untuk di kolom chatnya, mengisi daftar kehadiran tersebut. Khusus untuk peserta didik SMA Trimurti kelas 11, diminta untuk chat secara private pada pendamping kelas, di mana pendamping kelas 11 MIPA 1 sampai 3 dengan Pak Sasra Dipa, kemudian 11 MIPA 4 sampai 6 untuk chat private kepada Pak Toto Satrio. Bisa ulang, untuk 11 MIPA 1 dan 3 mohon chat private kepada Pak Sasra, kemudian kelas 11 MIPA 4 sampai 6 mohon chat private pada Pak Toto Satrio. Mohon diperhatikan untuk linknya. Bapak Ibu peserta webinar selain dari SMA Trimurti, mohon juga mengisi form kehadiran tersebut untuk pembuatan e-sertifikat. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, sudah tidak sabar ini, saya juga ingin memperkenalkan narasumber kita pada siang hari ini, yang mungkin saya sedikit sapa dulu ya, beliaunya sudah hadir di sini. Assalamualaikum Dr. Arif. Ini Dr. Arif hadir ya? Sudah hadir ini tadi. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, luar biasa. Terima kasih Dr. Arif sudah menyempatkan waktunya. Yang ini tadi sempat share ke saya, gambar foto sedang bertugas ya dokter. Terima kasih, barakallah untuk waktunya yang luar biasa. Baik Bapak Ibu, ini penampakan sebentar untuk Pak Arif. Saya akan coba untuk share kurikulum dari Dr. Arif ini. Oke, bagaimana beliau? Oke, sudah tampak ya? Ya. Beliau adalah Dr. Arif Rahman. Mohon maaf, saya ulang, dokter ya. Dr. Arif Rahman Nurdianto, dokter magister imun. Jadi beliau adalah seorang dokter dan sekaligus magisternya atau magisternya tadi spesifik pada bidang imun atau imunologi. Nah, sesuai dengan apa yang kita akan diskusikan bersama atau pelajari bersama pada kesempatan siang hari ini, yaitu kita akan mempelajari bagaimana sistem kekebalan tubuh yang ada dalam kita masing-masing untuk kita bisa melawan kondisi pada masa pendidik ini. Nah, bagaimana riwayat pendidikan beliau? Beliau belajar di program sarjananya di Universitas Airlangga, Fakultas Kedokteran, tahun 2005-2009. Kemudian beliau melanjutkan spesialis kedokterannya ya di Universitas Airlangga, profesi dokter, tahun 2009 sampai 2010. Kemudian beliau melanjutkan mengambil pasca sarjana dari Magister of Immunology Universitas Airlangga, mengambil Magister Imun tahun 2012-2015. Kemudian beliau mengambil program doktoral, program pendidikan doktor Universitas Airlangga pada tahun 2015-2020. Masih fresh-freshnya ini ilmunya ya dok ya. Kemudian riwayat pekerjaan ini yang saya sebutkan saat ini ya, ini banyak sekali. Kemarin saya dapat kurikulumnya luar biasa. Narasumber kita pada siang hari ini saya sebutkan yang beliau cukup ini ya, kesehariannya ini ya. Beliau adalah dosen stikes di Rumah Sakit Anwar Medika, kemudian beliau ada Kepala Puskesmas Trosobo, Jawa Timur, kemudian beliau adalah Widya Iswara ya, atau pegawai negeri sipil. Nah, itu dia keseharian dari
Dr. Arif. Kemudian prestasi, saya hanya bisa menyampaikan 3 Pak ya, padahal berlembaran sekali prestasinya ini. Mungkin bisa diketahui bahwa beliau adalah dokter teladan tahun 2018, 2 tahun kemarin. Kemudian beliau termasuk adalah 10 peneliti terbaik dalam acara Anugerah Karya Cipta Dokter Indonesia AKCDI 2019. Kemudian beliau termasuk 40 besar PNS Inspiratif 2019. Oh, luar biasa dokter. Kemudian kesibukan saat ini, kalau tadi kan riwayat pekerjaan rutinnya ya, ternyata beliau ini seorang adalah narasumber talk show dalam bidang kesehatan. Tepat sekali pada siang hari ini kita akan ditemani beliau, belajar bersama dengan beliau, belajar bersama terkait dengan apa sih apa yang harus kita lakukan. Kita harus mengenal diri kita, khususnya adalah sistem antibodi yang ada di dalam tubuh kita, supaya kita bisa menjadi pahlawan untuk diri kita sendiri, dan tidak merepotkan orang lain, kita bisa menjaga diri kita sendiri. Baik, seperti itu kurikulum vitae dari narasumber kita pada siang hari ini. Saya cukup penasaran apa saja yang akan kita dapatkan materinya. Kepada Dr. Arif Rahman Nurdianto, Dokter Magister Imun, waktu kami persilakan untuk memaparkan materi pada siang hari. Monggo dokter, kami persilahkan. Ya, terima kasih Mbak. Minta tolong untuk di-share mungkin materinya. Baik, terima kasih. Ya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal untuk semuanya. Ya, selamat siang untuk Bapak Kepala Sekolah. Kemudian selamat siang untuk Bu Sinta. Saya juga baru tahu Bu Sinta live hari ini juga. Oh iya Pak. Pak Syarif juga baru tahu hari ini untuk langsung live. Selamat siang untuk semua adik-adikku ya yang di sini. Semoga semuanya bisa, mungkin ada yang ingin jadi dokter juga seperti saya. Semoga adik-adik juga bisa lebih berprestasi daripada saya. Saya ini masih belum jadi apa-apa, Dek ya. Seperti itu. Jadi hari ini kita berbincang santai, kita belajar bersama, kita saling berbagi informasi. Jadi kita santai aja, nanti kalau misalkan ada pertanyaan, kita bisa tanya jawab di belakang. Langsung aja untuk menghemat waktu. Ya, jadi topik hari ini, karena saya diminta untuk mengisi ini ya, be a hero for yourself in this pandemic COVID-19. Jadi saat ini memang kita lagi pada kondisi yang gimana ya, paling down-downnya negara kita ya. Saat ini juga saya sedang rapat mengenai penanganan COVID-19 di Kabupaten Sidoarjo. Jadi peningkatan kasus ini memang masih sangat tinggi sekali, bahkan sampai detik ini kami di Sidoarjo juga masih banyak masalah yang masih belum terselesaikan untuk COVID-19 ini. Jadi kita bisa lihat ya, lanjut slide. Kita bisa lihat tadi slide. Kasus saat ini semalam kami dapatkan, saya buka di Worldometer ya, di sana kasus konfirmasi positif per pukul 20.17 semalam itu di dunia masih sekitar 35 juta. Jadi hampir 35,7 juta. Sembuhnya masih 26 juta. Kita sempat lihat dulu ya, ada yang mengatakan bahwa COVID-19 ini nggak seberbahaya SARS yang dulu, nggak seberbahaya MERS-CoV yang dulu, tidak seberbahaya H5N1, H1N1. Waktu itu memang kasus kematian kita masih rendah karena ini kan emerging disease ya. Jadi emerging disease itu penyakit yang baru muncul di dunia, sebelumnya itu tidak ada. Atau bahkan ini memang kasus yang dulunya itu ada virus tapi sudah bermutasi. Jadi corona itu memang sudah lama ada, cuma dia memiliki struktur RNA yang baru sehingga sekarang strain-nya lebih ganas lagi. Kemudian kita lihat juga kasus di Indonesia yang saya dapatkan dari PEOK ya. Adik-adik bisa lihat datanya, setiap slide saya ada sumbernya atau source, adik-adik bisa lihat ya, di PEOK itu nanti di Kementerian Kesehatan per 6 Oktober tadi malam, kasus konfirmasi positifnya sejumlah 300 ribuan, kemudian sembuhnya 236 ribu, dan kasus meninggal masih juga sangat tinggi, sekitar 11.374, bahkan di Sidoarjo juga, dan Surabaya khususnya, itu kasusnya juga masih banyak. Kemudian dengan melihat semua kasus ini, apa sih yang bisa kita lakukan? Kita sebagai mungkin adik-adik sebagai siswa,
kemudian saya sebagai dokter, adik-adik juga sebagai warga, di rumah juga ada keluarga, kemudian ada ibu guru juga di sini. Yang penting itu kita baca yang di bawah 3T. Kita harus bantu pemerintah atau tenaga kesehatan untuk melakukan 3T ini, yakni tracing, kemudian testing, dan treating. Jadi kita harus tracing. Apa sih tracing itu? Tracing itu kita mencari sumber penularan baru. Jadi kalau misalkan saya batuk nih, saya ternyata konfirmasinya naudzubillah bidzalik, saya confirm, nanti petugas itu akan mendata 14 hari yang kontak dengan saya itu siapa saja. Jadi adik-adik harus kalau ada petugas yang datang, tolong diberi informasi yang bagus. Ya. Kemudian keluarga juga harus kita sampaikan. Kalau misalkan ada petugas dari puskesmas, biasanya dari puskesmas ini Bu ya. Jadi petugas dari puskesmas datang untuk mencari siapa saja yang kontak, sampaikan dengan jujur. Jadi kita tidak boleh menutup-nutupi, wah nanti saya akan diisolasi, saya akan di-swab, saya akan dilakukan pemeriksaan, saya nanti nggak bekerja, saya nanti udah hilangkan itu semua. Jadi kita harus satu tujuan, satu goal untuk membantu petugas atau membantu pemerintah melakukan tracing. Ya, kalau sudah ketemu tracing, ketemu kontak eratnya siapa saja, baru dilakukan testing. Apa itu testing? Testing dilakukan pemeriksaan. Kalau di Surabaya biasanya langsung kontak erat dilakukan pemeriksaan PCR. PCR itu apa? PCR itu pemeriksaan RNA virus dengan cara mengambil spesimennya melalui swab. Apa swab itu? Swab itu memasukkan salah satu misalkan alat seperti ini deh ya, bentuknya itu seperti cotton bud ya, Dacron namanya, dimasukkan ke hidung, nanti di daerah nasofaring itu dilakukan usap. Diusap, pelan, tidak sakit kok. Pelan, kanan kiri, kemudian ada yang di nasofaring, kemudian dilakukan pemeriksaan RNA virusnya. Sambil minum ya. Ya. Ya, setelah itu kalau misalkan sudah positif nih, harus dilakukan apa? Yang pertama, biasanya kita lihat dulu, kita gradasi pasiennya tersebut termasuk dalam asimptomatik atau simptomatik. Apa itu asimptomatik? Asimptomatik itu tidak ada gejala. Jadi gejalanya ringan itu bisalah dianggap asimptomatik. Jadi panasnya panas, tapi batuknya tidak ada sesak, kemudian masih bisa beraktivitas, itu biasanya kita lakukan isolasi mandiri. Kalau ada fasilitas seperti di Surabaya, kita bisa isolasi ke tempat yang disediakan oleh pemerintah. Tetapi kalau gejalanya sudah masuk sedang, berat, harus mau untuk dibawa ke rumah sakit. Kenapa kok harus mau dibawa? Nah, ini ya, biasanya ini banyak penolakan. Kami itu sering dilempar kotoran manusia, mohon maaf. Kita sering dipukul pernah. Kita pernah banyak petugas itu dijahatin lah maksudnya itu oleh pasien. Meskipun tidak kita sampaikan semuanya ke media sosial, itu mungkin yang masuk media sosial mungkin pas ada yang pengen menyampaikan gitu aja. Karena saking banyaknya penolakan, jadi kita mohon adik-adik nanti di rumah bisa membantu kami, membantu petugas tidak hanya dari Sidoarjo, di Surabaya, agar kalau ada kasus seperti itu, adik-adik bisa melakukan edukasi. Jadi kalau misalkan keluarganya yang bertindak seperti itu, Pa atau Ma, janganlah. Kita bantu yuk pemerintah agar kasus ini cepat selesai. Kalau kasus ini cepat selesai, kita bisa sekolah lagi. Dan kan sudah kangen nih sama sekolah. Saya juga kangen dek ngajar mahasiswa saya. Saya juga kangen nih dokter. Iya Bu ya. Saya nih ngajarnya hanya streaming. Jadi biasanya saya streaming Zoom, kemudian saya masukkan ke YouTube. Seperti itu. Kemudian kalau misalkan sudah ada yang hasilnya positif, kita lakukanlah terapi. Kita lakukan terapi. Apa terapinya? Banyak deh, ada remdesivir, macam-macam. Nanti teman-teman dari spesialis paru yang bisa memberikan terapinya. Tergantung jenis atau keperan penyakitnya. Bahkan ada yang juga sampai dipasang ventilator. Apa itu ventilator? Ventilator itu dimasukkan alat bantu nafas melalui mulutnya, kemudian masuk ke saluran nafas pakai mesin seperti itu. Biasanya pada yang saturasi oksigennya rendah. Apa itu saturasi oksigen? Saturasi oksigen itu oksigen yang terlalu di aliran arteri kita, yang ada di jaringan kita, seperti itu. Nanti kita lihat kok bisa ya saturasinya rendah, seperti itu ya.
Oh, mohon maaf ya dokter. Ya, slide. Slide dulu. Oke. Ya. Ya. Pertama kita belajar dulu mengenai struktur SARS-CoV-2 ini. Jadi ada yang namanya struktur mayor dan struktur ya minor ya. Jadi ada yang mayor struktur itu termasuk protein S. Adik-adik kan di biologi bisa lihat di sana ada spike protein, jadi protein S. Itu nanti yang menentukan bagaimana virus itu bisa masuk ke tubuh atau ke sel kita. Sebentar Bu ya. Agak tenggorokan agak kering. Oh, monggo dokter. Iya. Beliau ini menyempatkan waktunya. Jadi monggo. Kemudian ada lagi yang namanya membran protein. Jadi adik-adik di sini sebenarnya sudah tahu ya materi-materi tentang sel, tentang virus atau virion ya. Jadi di struktur tubuh SARS-CoV ini ada yang namanya S protein, M protein, dan E protein. Envelope. Envelope itu strukturnya kecil sekali. Dan struktur-struktur ini, protein S, M, E ini adalah salah satu struktur yang nanti akan menjadi bakal untuk mencari vaksin. Jadi vaksin itu kalau bisa memicu sel tubuh kita, sel tubuh yang memproduksi antibodi, dan sel tubuh yang namanya memory cell itu agar bisa mengeluarkan antibodi yang bisa mengenali protein S, protein M, dan protein E. Seperti itu ya. Jadi ini dasar kita belajar untuk vaksin. Jadi antigen atau antigen dari virus yang namanya protein S, M, dan E ini memiliki kekhasan molekul yang tersendiri. Jadi antara virus A, B, C, D itu beda-beda. Antara SARS-CoV-1, SARS-CoV-2, MERS-CoV itu memiliki bentuk yang berbeda-beda dan struktur antigennya itu berbeda-beda. Kemudian ada lagi yang namanya non-struktural protein atau namanya NS protein. Jadi NS protein itu fungsinya apa? Fungsinya banyak sekali, tidak bisa saya jelaskan di sini karena NS-nya itu ada NS1, NS2 sampai NS13 macam-macam ya. Kemudian di dalamnya itu sendiri nanti ada struktur dari genomnya, ada RNA genom, di mana SARS-CoV ini kan bukan DNA virus tapi RNA virus. Jadi dia single stranded virus ya. Lanjut. Ini nanti adik-adik bisa baca di Dama et al. Di Clinical Microbiology Revision tahun 2020. Ya ini asal mulanya. SARS-CoV-2 itu dari dulu itu sudah ada. Jadi coronavirus itu dari dulu sudah ada. Dan awalnya kita tahu tahun 2002 itu ada SARS ya. Itu yang cukup heboh juga. Kemudian ada siklus lagi 10 tahun jadilah MERS-CoV. MERS-CoV itu kalau nggak salah waktu itu di Timur Tengah, Middle East Respiratory Syndrome. Nah, itu juga banyak yang meninggal saat itu. Kemudian 7 tahun lagi adalah tahun 2019 COVID-19. Jadi kemungkinan selama virus itu memiliki siklus tersendiri. Jadi ada siklus tahunan mungkin ya, saya belum tahu juga. Tapi di sana virus itu memiliki sifat antigenic shift maupun antigenic drift. Jadi dia itu sangat gampang sekali untuk melakukan mutasi dan bisa untuk berkembang itu luar biasa cepatnya. Jadi tidak mungkin juga kalau saat ini atau 1 tahun ke depan, meskipun vaksinnya sudah ada, dia sudah bisa bermutasi dan menciptakan struktur DNA atau RNA yang baru. Sehingga kalau misalkan sudah ada vaksin, apakah kita harus santai-santai, leha-leha? Enggak bisa seperti itu. Jadi adik-adik tetap meskipun vaksin nanti sudah ada, adik-adik harus tetap jaga jarak, ya, tetap harus jaga hygiene ya, PHBS ya, perilaku hidup bersih dan sehat itu harus wajib seperti itu. Dan nanti ada lagi kapan 2020X ada virus baru lagi lah. Pengalaman di 2019 ini kita lakukan, kita pakai untuk berpijak sehingga kita bisa menyikapi kalau ada misalkan wabah virus baru, kita sudah siap. Seperti itu. Dan kita harus mempersiapkannya dari kapan? Dari mulai detik ini saat saya berbicara dengan adik-adik ya. Seperti itu. Yuk slide. Jadi gini, rute transmisi dari SARS-CoV ini, jadi penyakit ini awalnya kan diduga dari kelelawar ya. Jadi itu yang namanya zoonotic disease. Jadi penyakit yang ditularkan
dari hewan ke manusia awalnya. Kemudian setelah itu ada penularan dari human to human. Karena itu kehebatan dari virus ya. Nanti adik-adik kalau misalkan tertarik saat sekolah nanti bisa ambil jurusan S2 virologi. Jadi di Surabaya sudah ada jurusan virologi di UNER atau di imunologi. Tapi kalau yang khusus di virologi. Jadi kalau ada adik batuk itu ya jebres gitu. Itu pasti ada droplet. Nah, di droplet itu nanti apa saja? Droplet itu sekitar antara 5 sampai 50 mikron ya. Kalau kalian bersin kemudian ada AC seperti saya di sini di ruangan full AC, itu kali dia nyebar di sini. Terhirup, setelah terhirup virus itu akan masuk ke dalam sel melalui reseptor-reseptornya tadi. Dengan perantara protein M tadi, protein S tadi, ya, protein E tadi. Dia akan masuk sel, berkembang biak di sana, ya sudah. Akhir itu dia akan bereplikasi dengan apa namanya 2 atau pangkat N ya. Jadi cepat sekali. Akhirnya kalau sudah bisa menimbulkan sakit, maka adik-adik akan muncul gejala seperti panas, sesak dan lain-lain seperti itu. Kemudian penularannya lewat apa? Lewat kontak. Kontak itu maksudnya bukan salaman tok nular, enggak. Jadi kalau misalkan ada adik gini ya, habis batuk, tutup. Ini kan ada virus nih, adik-adik langsung salaman, enggak cuci tangan. Habis itu adik-adik ucak-ucak gini, ya, ucak-ucak mata. Adik-adik habis itu ucak-ucak hidung. Nah di mata ini bariernya, ya, barier itu istilahnya itu enggak ono kulite. Di mata itu kan langsung mukosa dia. Ya. Mukosa itu gampang sekali luka. Padahal di mata ini banyak pembuluh darah kecil-kecil. Kapiler itu banyak. Kalau misalkan tangannya adik-adik ini ada virusnya, ucak-ucak mata, ya, ini tadi sudah bersin ya, salaman, kemudian kita ada virusnya di tangan kita ucak-ucak mata, maka akan ada luka mikrolesi di mata. Mikrolesi itu apa? Luka yang tidak terlihat dengan apa namanya mata telanjang. Itu sudah cukup untuk virus bisa memasuki area mata. Karena di mata itu banyak pembuluh darah, kalau nggak percaya adik-adik ya, gini aja, kalau nggak percaya, kalau misalkan adik-adik itu sakit mata, ada temannya yang sakit mata, dilihat. Pasti ada kemerahan-kemerahan pembuluh darahnya terlihat di sini, atau pas adik-adik marah saja. Nanti atau kalau pacarnya marah itu ya, dilihat matanya. Pasti ada yang merah-merah pembuluh darahnya muncul. Nah, di situ bisa, kalau ada mikrolesi, virus akan masuk ke sana dengan cepat, dia akan melalui mikrosirkulasi masuk ke tubuh. Kemudian dia bisa menyebar ke semua. Dan area yang dia sukai adalah daerah-daerah yang memiliki ACE reseptor. Seperti itu. Terus penularannya lewat apa saja? Kontak tadi bisa, transfusi bisa, transplantasi organ juga bisa itu ya. Kemudian dari ibu ke bayi bisa. Terakhir saya tulis jurnal kemarin, COVID-19 in pregnancy, saya temukan pasien saya itu memiliki IgM di bayinya saya periksa IgM itu ternyata positif. Padahal IgM itu strukturnya itu besar, harusnya tidak bisa memasuki plasenta. Tetapi saat saya periksa IgM di bayi, kenapa kok ada? Oh berarti bayinya yang memproduksi IgM. Nanti saya jelaskan IgM itu apa. Slide. Nah ini. Di tubuh kita respon imun ya, kebetulan kita ini bahasnya respon imun, jadi mungkin saya akan banyak ngomong di respon imunnya, tapi tidak kita santai aja kok, tidak terlalu yang muluk. Jadi respon imun pada infeksi virus ini ya, ini saya ambil di buku Abbas ya. Jadi ada respon tubuh kita itu semuanya ini nggak peduli virus ya, ada innate, ada respon imun adaptif. Respon imun innate itu apa atau innate immunity? Respon imun innate itu respon imun yang keluar duluan sebelum sistem apa ya respon imun adaptif itu muncul. Jadi pertahanan yang paling pertama. Apa saja innate immunity? Kulit kita itu termasuk respon imun yang innate. Air mata kita itu respon imun innate, ya, memiliki innate immunity-nya. Kalau di air mata apa? Adik-adik bisa tahu. Di air mata itu ada sekretori imunoglobulin A. Ya, jadi di mata itu sebenarnya sudah disiapkan oleh Allah, itu sudah punya antibodi. Antibodinya apa? Sekretori imunoglobulin A. Akan tetapi antibodi tersebut tidak spesifik. Jadi kalau ada misalkan ada virus ya, ini sopo. Benar nggak ya? Harus tak hancurkan nggak ya? Seperti itu.
kurang spesifik. Tetapi masih bisa membantu kalau ada infeksi masuk. Kemudian masih ada FNS ini interferon ya, tipe 1. Kemudian masih ada natural killer. Jadi kalau ada virus masuk, yang namanya tubuh kita itu sudah diciptakan Allah natural killer cell ya, atau NK cell. NK cell nanti akan datang langsung masuk menuju ke virus, virusnya dihancurkan. Nah, ini IFN ini dan NK cell ini biasanya tinggi pada hari kedua dan hari keempat. Setelah melewati hari tersebut, virus itu juga akan tumbuh terus. Tapi ternyata virusnya nggak bisa dibunuh nih, naik pada hari kelima. Semakin tinggi virusnya, maka innate immunity yang tidak bisa menghancurkan virus tadi akan digantikan oleh sistem imun adaptif. Nah, sistem imun adaptif dengan apa? Dia dari APC ya, antigen sel APC. Saya ngomongnya itu enaknya makrofag lah. Ya. Nanti sel kita itu akan NK sel ini ya. Adik tahu NK sel ini dibaca tadi. Kalau ada bakteri atau virus dia akan masuk dimakan. Kemudian dia akan dikenalkan ke sel yang ada bekerja di imunitas adaptif yang namanya sitotoxic T lymphocyte. Setelah dia kenal, oh ini virus adaptif, ini loh virus. Nanti kalau ada virus ini tambah banyak, kamu harus memproduksi selmu lebih banyak, harus lebih aktif. Nah, setelah dia dikenalkan, sitotoxic T lymphocyte ini akan langsung bekerja lah di hari CTL. Adik lihat yang warna orange ya, CTL. Dia akan naik mulai hari 3 dan tinggi pada hari ke-7 sampai 11. Nah, baru dia akan turun. Ya. Kemudian selain itu, saat virus masuk, dia akan dikenali atau dihancurkan oleh NK cell, dimakan oleh makrofag dan lain-lain, dikenalkanlah antigen virusnya kepada sel B ya, atau sel yang memproduksi antibodi. Itu nanti setelah itu hari kelima dia akan merangsang sel B untuk memproduksi antibodi. Nah, makanya hari kelima itu antibodi mulai naik nih. Nah, itulah yang dipakai adik-adik biasanya untuk melakukan rapid test atau pemeriksaan serologi. Kalau imunoglobulinnya sifatnya IgM, maka sifatnya adalah infeksi yang baru. Kalau imunoglobulin G atau IgG itu adalah infeksi yang sudah lama. Slide. Nah, ini. Jadi di innate itu ada dua dan innate dan adaptif ini ada dua pekerjaan dia. Yang pertama melakukan proteksi, yang kedua menghancurkan atau eradikasi. Kalau di innate immunity ini dilakukan oleh interferon ya yang tipe 1 ya. Jadi kalau ada virus masuk, dia interferon itu akan meningkatkan sel-sel tubuh ini akan lebih kuat ya. Antiviral state-nya lebih kuat sehingga tidak mudah diinfeksi. Kalau sudah terinfeksi virusnya, maka innate immunity akan memanggil NK cell. NK cell, aku udah diinfeksi nih. Wah, siap. Dia langsung akan datang, dia akan mengenali. Ibaratnya ini dia akan diterawang. Oh iya, ada virus di dalam tubuhnya. Iya, aku ada virusnya. Maka NK cell akan datang, mengenalinya, dihancurkanlah virusnya tadi. Dikeluarkanlah granzim-granzim yang bisa menghancurkan sel yang terinfeksi tadi atau infected cell. Kemudian, masih terinfeksi, virusnya masih banyak, dia sudah menyebar di mana-mana. Bekerjalah sel imunitas adaptif. Ya, sel imunitas adaptif tadi, saya bilang tadi ada proteksi. Dari mana? Dari sel B yang dirangsang untuk menghasilkan antibodi. Jadi kalau sel B itu hari kelima sudah terbentuk antibodi, dia akan mengeluarkan imunoglobulinnya, imunoglobulin M dan imunoglobulin G. Imunoglobulin nanti akan dilepas sehingga imunoglobulin itu ibaratnya sesuatu yang memiliki lengan ya. Dia akan memegang antigen dari virusnya, dipegang gini. Setelah itu dia akan dikenalkan ke sel yang lain atau ke komplement sehingga dihancurkan. Seperti itu gampangannya. Jadi ada ADCC namanya, antibody dependent cell cytotoxicity ya. Kemudian ada lagi kalau proteksinya tidak mempan nih. Ya, kalau yang virus yang dipegang antibodi tadi kan tidak bisa bergerak nih, nggak bisa menginfeksi sel. Ternyata masih ada banyak lagi, antibodinya masih sedikit. Dia virusnya masih banyak, ternyata virus yang lain masukin sel. Wah, kalau sudah masuk sel, antibodi tidak bisa dong membunuh. Nggak bisa. Tak panggil. Yang namanya CD8+ CTL, ya CD8+ cytotoxic T lymphocyte. Akhirnya dia datang tuh dengan kemampuannya untuk
mengenali antigennya, diperiksa lagi, dipegang lagi, oh ada virusnya. Nah, baru sama CD8 CTL tadi dihancurkanlah sel yang terinfeksi virus tadi. Virusnya di luar ditangkap lagi oleh antibodi dan lain-lain seperti itu. Ya, itu ceritanya, Dek. Jadi nanti kalau adik-adik mau membahas ini lagi, mungkin bisa request ke channel YouTube saya, nanti saya isi lagi ya. Oke, siap. Ya. Nanti saya yang request ini, Dok. Oke, siap. Lanjut. Oke. Waktunya berapa menit, Ibu? Kurang 5 menit, Dok. Banyak ya? Oh. Saya keasikan ini. Ini ceritanya dia masuk di sel ya. Dia masuk di sel bereplikasi, kemudian dia bisa menimbulkan, ini reseptornya namanya ACE itu reseptor yang paling dia sukai. Jadi kalau ada sel yang mengekspresikan ACE reseptor itu, dia akan gampang masuk. Slide. Slide lagi. Biasanya ACE reseptor tadi ada di saluran nafas, Dik. Sebelumnya, Bu. Sebelumnya. Nah, ini. Kenapa kok orang COVID-19 itu sesek? Ini saya gampang aja ya. Ini di alveoli. Alveoli itu sel yang ada di organ ya. Organ paru itu nanti ada bronkus, bronkiolus, alveoli yang kecil-kecil ya. Itu nanti kalau terinfeksi COVID-19 ini akan keluar cairannya. Sel itu akan dipaksa untuk memproduksi cairan, sel-sel neutrofil itu akan datang. Akhirnya ya ini, kamu lihat ya, yang sehat itu yang kosong, alveolar space-nya kosong. Jadi oksigen itu gampang sekali keluar masuk. Ini saya nggak jelaskan lebih detail ya, karena menghabiskan waktu nanti. Kemudian, kalau orang yang terinfeksi COVID itu keisi cairannya. Paru-parunya terisi cairannya. Lah kalau terisi cairan gini kan nggak bisa masuk nih. Oksigen nggak bisa berdifusi, tidak bisa keluar masuk di paru, sehingga tubuh kekurangan oksigen bisa menimbulkan kematian, gagal metabolisme, seperti itu. Jadi, COVID-19 itu bisa memicu vascular leakage. Vascular leakage itu pembuluh darah itu gampang bocor ya, yang di paru. Memicu koagulasi. Makanya orang dengan COVID-19 ini terkadang ada seperti serangan jantung meninggal ya. Itu penyebabnya. Kemudian D-dimernya tinggi, inflamasi. Jadi terkadang panas, sesek, tiba-tiba sesek, nggak sempat dipasang ventilator, sudah meninggal. Itulah bahayanya COVID-19 dan masih banyak sekali bahaya yang harus adik-adik ketahui sebenarnya. Tetapi untuk saat ini sampai segini dulu, jadi nanti bisa disampaikan ke orang tuanya. Slide. Transmisinya bisa langsung ya, washing, gitu, bersin ya. Bahasa orang sini kan washing ya. Jarak 1-2 meter, makanya adik-adik harus jaga jarak sekitar 1-2 meter ya. Melalui droplet ya. Kalau habis bersin ya cuci tangan, habis megang cairan tubuh cuci tangan, Dik ya. Jangan langsung sentuh mata, hidung, mulut tanpa cuci tangan. Slide. Kemudian adik-adik ini transmisi via airborne. Zaman dulu WHO bilang, oh enggak bisa itu. Dia bukan airborne. Ternyata seiring dengan berjalannya waktu, penelitian itu akan selalu terus berjalan. Jadi kalau misalkan di rumah itu AC tapi enggak ada exhaust-nya, nanti bisa dipikirkan lagi, disampaikan ke orang tuanya harus diberi exhaust agar sirkulasi itu bisa jalan. Meskipun di sekolah Bu Sinta ya. Ya, baik. Seperti itu. Kemudian harus diperhatikan arah anginnya, kipasnya kemana. Kemudian tempat duduknya seperti apa. Karena kalau penyebaran via airborne ini banyak terdapat di daerah-daerah mall atau daerah-daerah tempat makan yang pemakai AC. Seperti itu. Ini ada di jurnal Clinical Infectious Disease tahun 2020. Slide. Kemudian gejala COVID, nah yang paling banyak demam, ini hampir 90%. Batuk kering, batuk berdahak, batuk mengeluarkan darah. Apalagi sesak. Kenapa kok sesak? Adik-adik bisa lihat patofisiologinya tadi bahwa di di paru alveolusnya itu banyak cairan, jadi pertukaran oksigen itu susah. Akhirnya sesak nafas muncul. Nyeri tenggorokan, ya, nyeri kepala, nyeri otot, itu bisa. Kenapa kok bisa nyeri? Adik-adik tadi bisa lihat di slide-nya, kalau infeksi itu menimbulkan inflamasi. Inflamasi berarti ada pelebaran pembuluh darah. Kalau pelebaran pembuluh darah, kemudian TNF-alfa keluar, sitokin-sitokin yang menimbulkan nyeri itu keluar, maka nyeri akan keluar semuanya. Kalau infeksinya banyak, virusnya banyak di tenggorokan, dia pasti nyeri tenggorokannya. Kepalanya nyeri, nyeri otot. Ya. Kemudian ada yang khas,
gangguan di nervus olfactorius, jadi indera penciumannya itu hilang. Kemudian nggak bisa mengecap, nggak rasane ya. Kemudian mual muntah, nyeri perut, mencret ya, sama lemas. Slide. Gejala pada organ lain, kalau pada otak ya saya sebutkan tadi kan bisa memicu D-dimer tinggi dan lain-lain, itu bisa menyebabkan stroke, kejang, di mata konjungtivitis, gangguan di hidung, tidak bisa membau anosmia itu. Kalau di jantung bisa gangguan pembekuan darah, serangan jantung, kemudian di liver bisa meningkatkan enzim hati, SGOT, SGPT-nya, diare, ya gagal ginjal atau acute kidney injury ya, di situ ada AKI. Kemudian kalau di saraf itu GBS, kesadaran menurun, halusinasi, kejang, itu banyak sekali gangguan dari COVID-19. Slide. Definisi kasus. Jadi saat ini kalau dulu ada ODP, PDP sama pasien itu ya, sekarang ganti. Jadi suspek, probable, terkonfirmasi. Suspek itu siapa? Adik bisa baca, individu yang batuk-batuk, kemudian sesak, kemudian nggak jelas dia itu dapat dari mana. Ya. Zaman dulu suspek ini dikatakan sebagai PDP. Kemudian ada probable. Probable itu apa? Jadi orang yang batuk pilek, ya, kemudian gambarannya seperti orang COVID, gejalanya yang tadi, tapi tidak ada hasil PCR-nya. Kalau terkonfirmasi, itu yang sudah dilakukan swab, hasilnya positif. Bisa ada gejala maupun tidak. Slide. Nah, kontak erat. Nah, adik-adik, kapan ya saya kok dikatakan untuk kontak erat? Kontak erat itu kalau adik-adik tatap muka dengan kasus probable atau confirm ya dalam jarak 1 meter. Adik-adik kontak, misalkan saudaranya ada yang confirm 1 meter, lah itulah adik-adik masuk kontak erat dalam jangka waktu minimal 15 menit. Ya. Minimal 15 menit. Kemudian ada sentuhan fisik langsung, cipika-cipiki ya sama pacarnya. Aduh. Sama omnya, sama tantenya, ya. Sentuhan fisik dengan kasus confirm. Kemudian kalau saya ya memberikan perawatan langsung tanpa APD, saya tidak memakai APD, itu bisa. Kemudian resiko-resiko lainnya. Slide. Ya. Dok, ini Ya? waktunya sudah Habis. mungkin bisa Saya cepat ya. cepat lagi ya. Oke, siap. Saya akan ngebut. Keasikan luar ya. biasa memang asik ini pembahasannya, Dok. Saya juga. Ya, ada kasus. Biasa. Siap. Ya, discarded ya kalau sudah negatif 2 kali. Jadi kalau sudah negatif 2 kali bisa dikatakan discarded. Lanjut slide. Nah, ringan, sedang, berat, ini bisa adik-adik baca. Kalau berat harus masuk di rumah sakit intinya. Adik-adik bisa lihat RR-nya, respiration rate. Kalau demam lebih dari 38, nafasnya cepat dan lebih dari 30 menit, masuk rumah sakit. Tidak ada tawar-menawar. Ya, langsung lapor ke puskesmas atau rumah sakit. Kita lanjut slide. Apa bisa dicegah? Nah, apa bisa? Ya pasti bisa. Slide. Gimana cara mencegahnya? Ini kita hentikan sumber penularannya. Pakai masker, jaga jarak, cuci tangan. Ya, ini ada di sini tidak kontak langsung, droplet itu ya pakai masker, ya seperti itu. Slide. Vaksin. Nah, saya bilang tadi vaksin tidak mudah, masih lama. Makanya kita harus patuh terhadap aturan dari pemerintah, himbauan pemerintah. Variasi protein virus tiap negara beda. Jadi meskipun ada virus di negara A anti vaksinnya, belum tentu juga di sini juga bisa gitu loh. Jadi meskipun ada vaksin tetap lakukan 3M ya. Slide. Saat ini masih uji klinis Bu ya, fase 3. Slide. Pencegahannya bagaimana? Pakai masker keluar rumah. Adik-adik harus pakai masker kemana aja. Dalam rumah pakai masker aja kalau ada orang. Jaga jarak minimal 1 meter. PHBS, cuci tangan, makan buah, olahraga, ya ada 12 kriteria itu. Sering cuci tangan, tidak menyentuh daerah wajah. Kalau mau sentuh, pakai hand sanitizer dulu. Istirahat yang cukup, jangan terlalu banyak keluar malam ya. Kemudian sepedaan ya secukupnya. Makan yang bergizi, aktivitas fisik rutin sehari 30 menit yang sifatnya aerobik. Jadi tidak terlalu diforsir. Kemudian iya, betul. Konsumsi suplemen tambahan. Slide. Bagaimana kita bisa mengantisipasinya? Slide. Nah, kalau punya penyakit ini, orang tuanya atau saudaranya harus rajin berobat. Jangan sampai penyakit ini tidak teratasi. Kalau tidak teratasi, efeknya nanti seperti selanjutnya. Slide. Lebih berat. Nah, SARS-CoV ini pada penyakit-penyakit ini akan lebih berat manifestasinya. Cepat meninggalnya. Seperti itu.
orang penyakit jantung, gangguan ginjal, diabetes, itu harus rutin minum obatnya. Kalau enggak nanti ada imun dysfunction atau imun dysregulation yang bisa mengakibatkan SARS-CoV ini efeknya lebih fatal. Selanjutnya, slide. Nah, multivitamin apa saja yang saya anjurkan? Saya baca di protokol tata laksana COVID di PDPI, Perki, ya, PABDI, dan lain-lain, itu anjurannya vitamin C, ya 500 mili sehari, bisa 2-3 kali untuk 14 hari kalau yang sudah sakit. Ya, atau tablet isap vitamin C 500 itu sehari 2 kali, ya, tablet isap. Kalau multivitamin C, kalau misalkan Anda adik-adik tidak terinfeksi, boleh pakai aja. Kemudian kalau bisa ditambahin multivitamin yang mengandung vitamin C, B, E, dan zinc. Kenapa? Karena multivitamin semuanya itu diperlukan mitokondria pada sel natural killer untuk bisa meningkatkan kemampuan untuk membunuh virus. Ya. Kemudian dosis anak disesuaikan, tidak sama. Ya, selanjutnya. Nah, ini, adik-adik harus ingat, COVID-19 bukan konspirasi seperti yang dikatakan orang-orang influencer yang nggak jelas itu. Kemudian berbahaya karena penurunan cepat, angka kematian dan kesakitannya tinggi, ya, morbidity dan mortality-nya tinggi. Terus bisa disembuhkan, harus optimis bisa sembuh, ya. Kalau bisa misalkan terinfeksi, bisa dicegah, kemudian jauhi komorbidnya agar tidak fatal akibatnya. Komorbidnya itu apa aja? Hipertensi, diabetes mellitus, gangguan paru-paru, gangguan jantung, dan kegemukan. Jadi yang gemuk harap dikurusin. Diet ya dok ya? Ya, slide. Slide. Ya, ini hati-hati. Sekarang ini Pak ini sudah kena loh Pak Trump. Kemarin dia salah satu yang abai dengan COVID-19. Nyatanya dia sekarang kena dengan istrinya. Kemudian hati-hati kalau sepeda baik-baik boleh, tapi ini tidak baik-baik aja. Baik-baik ya. Jadi kita harus sepeda tapi tetap atuhi protokol. Harus diingat, ya. Slide. Ini, selalu berpikir positif, tidak boleh panik, tetap waspada. Adik-adik tidak boleh percaya hoax. Kemudian terapkan prinsip cerdik, ya. Cek kesehatan, nggak boleh merokok, tetap olahraga, diet seimbang, istirahat cukup, nggak boleh stres, dan PHBS, cuci tangan, ya. Kontrol penyakit kencing manis, darah tinggi dengan berobat teratur, turunkan berat badan, sama satu lagi yang penting, berdoa. Ya, kalau kita nggak ada apa-apa kalau nggak ada doa. Ya, ya. So, itu aja dari saya. Itu YouTube channel saya, itu alamat Instagram saya. Silakan nanti kita bisa bertanya-tanya. Itu website saya atau email saya bisa dikontak. Terima kasih Bu, semoga ilmunya bermanfaat untuk semuanya. Ya, mohon maaf bila ada salah kata atau kekurangan dan nanti bisa kita lanjut di sesi yang lain. Oke, baik dokter. Terima kasih, luar biasa sekali. Sama-sama. Aduh, dengan waktu yang sangat singkat ini, sangat pendek sekali, saya ya secara pribadi ini luar biasa dapat manfaatnya. Dokter, kita melanjutkan ke sesi, mungkin peserta webinar ini sudah pada penasaran, unek-uneknya banyak yang mau ditanyakan, karena memang saya sendiri saya simpan ini pertanyaan. Saya yang bertanya dulu, kalau nggak ada saya yang tanya. Oke, baik Bapak Ibu dan peserta didik SMA Trimurti. Waktu sesi tanya jawab kita buka, 3 pertanyaan kita buka. Monggo yang mau bertanya silakan secara langsung boleh atau ditulis di kolom chat juga boleh. Monggo silakan. Sambil Dokter Aden istirahat sejenak ini, tarik nafas gitu ya Dok ya. Iya. Nanti harus rapat lagi. Oh luar biasa, sehat selalu loh Dok. Ya, amin, kesehatannya ya. Ini saya kok ngajarin. Aduh. Oke baik. Sayang. Dari kelas 11 ini, wah, ya, boleh. Kelas 11 ini apa nggak kepo kalian nih, mumpung ketemu sama dokternya. Kalau kita ke rumah sakit ini deg-degan aja kepada nggak mau ke rumah sakit. Nah, infonya dari mana? Ini mumpung infonya langsung dari dokternya. Monggo. Atau peserta webinar umum, monggo silakan bertanya. Iya. Anda ya? Dok, saya mau tanya. Saya dari kelas 11 IPA 4 mau tanya bagaimana cara membedakan antara sakit akibat infeksi COVID, influenza, dan demam. Karena kan untuk apa namanya tanda COVID itu kan demam. Ya. Cara membedakannya gimana? Ya, makasih Dek ya. Dek siapa namanya? Saila. Saila, namanya bagus ya. Ya. Boleh Bu, langsung saya jawab? Oke, monggo langsung lawan. Siap Bu. Langsung dijawab langsung. Jadi untuk membedakannya, adik-adik harus datang ke
fasilitas kesehatan yang terdekat. Jadi ada kriteria-kriteria yang sudah masuk dalam SOP kami dari Kementerian Kesehatan. Jadi gejala-gejala apa saja nanti ada screening, ada scoring. Setelah misalkan ada masuk scoring, misalkan ada riwayat perjalanan, ada riwayat kontak, kemudian ada gejala yang mengarah ke COVID-19, adik-adik akan dilakukan pemeriksaan laboratorium. Tergantung vaskesnya. Kalau vaskesnya misalkan hanya bisa melakukan rapid, dilakukan rapid dulu. Jadi tidak semua vaskes atau semua daerah itu memiliki fasilitas PCR. Jadi kalau misalkan adik-adik bekerja sakitnya di Trenggalek, ya jangan mengharap langsung di PCR. Kalau adik-adik ada di Surabaya, ya nggak di rapid, langsung di PCR. Dan itu untuk menentukan diagnosa pastinya itu dengan PCR tadi. Dan urutan genom dari RNA virus COVID-19 ini berbeda dengan virus corona yang lain. Jadi kalau misalkan sudah diperiksa di PCR dan template-nya itu sama seperti COVID-19, maka mesin itu akan membaca sebagai ya ini COVID-19. Kalau misalkan tidak mengarah ke COVID-19, kita bisa lihat differential diagnosis yang lain atau diagnosa sekunder yang lain, misalkan typhoid fever, misalkan penyakit common cold yang lain, kemudian difteri atau penyakit-penyakit yang bisa menimbulkan demam yang lain. Karena semua penyakit itu bisa menimbulkan demam. Kenapa? Karena semua penyakit itu memicu inflamasi. Seperti itu. Tapi pada COVID-19 ini khas sekali. Kemudian biasanya ada kontak erat. Itu Ibu. Oke. Baik, Bapak, ada pertanyaan dari kolom chat yang saya bisa bacakan. Oke, boleh. Dari Ibu Wuriati Irianin, ini dari peserta umum ya. Terima kasih Bu Wuriati, akan saya sampaikan. Jika pembuluh darah terisi cairan pasien bisa mengalami efusi pleural di jaringan paru. Jika pembuluh darah terisi cairan pasien bisa mengalami efusi pleural pleural di jaringan paru. Oh, efusi pleura. Ya. Yang kedua nanti ini sama dari pertanyaan dari Bu Wuriati juga, pertanyaan kedua beliau yaitu apakah minyak kayu putih ini bisa untuk mencegah atau pengobatan secara tradisional? Ini marak sekali dokter, marak sekali kalau ini mesti rekomendasinya minum minyak kayu putih atau sampai diminum gitu loh. Nah, ini bagaimana? Apakah benar pengobatannya seperti ini? Seperti itu, monggo. Oke, saya coba jawab pertama dari Bu Wuriati, Bu ya. Jadi apa sih efusi pleura? Efusi pleura itu keluarnya cairan ya. Karena ada yang namanya tadi vascular leakage. Jadi karena infeksi COVID-19 ini terjadi agak kebocoran. Kalau di namanya demam berdarah itu bisa juga terjadi efusi pleura. Kenapa? Karena vascular leakage tadi interleukin 6. Jadi antara ruang di paru-parunya itu terisi cairan, Bu. Jadi harusnya cairan itu tidak masuk ke sana, dia masuk ke sana cairannya. Akhirnya orang yang di daerah terjadi efusi pleura itu akan merasakan sesak. Harusnya kan dia nggak ada isinya air tuh. Nah, kalau ada isinya air, maka orang itu nafas juga akan susah. Apalagi yang terisi air di daerah rongga alveolusnya, maka pertukaran udara juga akan susah. Seperti itu. Itu penyebabnya karena COVID-19 ini mengeluarkan beberapa sitokinnya yang menyebabkan pembuluh darah itu gampang bocor. Istilahnya seperti itu. Bocor itu apa ya? Yang air itu gampang keluar. Harusnya kalau pembuluh darah biasa, darah mah nggak gampang keluar seperti itu. Kemudian minyak kayu putih ya. Minyak kayu. Jadi begini, kalau kami mengajarkan kita itu harus melakukan evidence based learning. Jadi ibu-ibu boleh menerima pendapat seseorang, tetapi ibu-ibu harus melihat kebenarannya dengan apa? Dengan cara membaca di jurnal. Tapi teknik membaca jurnal itu tidak mudah dilakukan oleh orang awam ya. Jadi kalau misalkan ibu-ibu misalkan membaca jurnal tentang minyak kayu putih bisa untuk melakukan memberikan bantuan untuk melakukan terapi terhadap COVID-19, bisa dibaca dulu jurnalnya dari apa, kemudian dari Kemenkes atau apa, kemudian sudah pasiennya itu sudah berapa ribu orang. Cara penelitiannya sudah in vitro atau in vivo. Jadi kalau in vitro itu, in vivo itu baru in vitro itu masih misalkan ada cawan Petri, kasihlah minyak kayu putih, cawannya ada ada virusnya, mati. Oh ternyata menghambat replikasi. Tetapi penelitian itu harus bertahap kan Bu ya. Jadi dari in vitro ke hewan baru ke human. Nah itu harus ada tahapannya seperti itu. Kalau misalkan saya bilang bisa enggak ya kayu putih itu bisa melakukan digunakan untuk terapi. Silahkan kalau ibu percaya dan ibu bisa ada sugesti tersendiri bisa, saya bisa pakai ini. Enggak apa-apa, dipakai aja ibu. Selagi tidak
toksik untuk tubuhnya ibu seperti itu. Tetapi harus juga ibu harus baca-baca jurnal. Nanti saya baca jurnalnya lagi. Tapi beberapa pengalaman dari teman saya yang terinfeksi COVID-19 biasanya dihirup, Bu. Itu ada yang saya tidak tahu itu sugesti atau tidak, tetapi itu harus dibuktikan lagi secara ilmiah seperti itu. Oke, Pak. Pengobat, ya. Khawatirnya itu kalau nggak ada jurnalnya atau penelitiannya bilang itu kita minum kita malah keracunan gitu. Betul, iya. Nah, jadi itu kan Dok ya, karena obat itu harus ada dosisnya per miligram per kilogram berat badan dari tubuh manusia itu harus ada dosisnya. Oke, baik. Ya. Baik Ibu Winarti, semoga bisa menjawab pemaparan dan ada jawaban dari Dr. Arif. Satu lagi pertanyaan masih boleh ya? Boleh. Pertanyaan satu. Ayo monggo. Satu lagi. Saya, Bu. Oke, silakan. Siapa ini? Laki tadi nih. Saya dari 11 MIPA 6. Siapa sayang namanya? Kevin, Bu. Kevin. Ananda Kevin. Oke, sayang silakan. Tapi maaf, pertanyaan saya agak menyimpang dari pembahasan yang tadi. Oke, apa ini? Apakah data COVID di Surabaya selama ini valid, Dok? Yang katanya Surabaya zona hitam. Ini sudah pengen zona hijau, Dok, supaya bisa segera ke sekolah, Dok. Ya kan Kevin ya? Sama, bisa juga kan sama kamu, Kevin. Gitu. Bagaimana Kevin. Ini, Dok, tentang data-data yang kita dapatnya itu simpang siur, ada yang menyatakan sudah orange, ada yang udah merah ini gitu. Bagaimana kita menanggapi itu? Iya, terima kasih Bu Sinta, terima kasih Mas Kevin. Jadi kalau saya kan ini Mas Kevin, kalau saya itu ini apa namanya? Saya Sidoarjo ya. Kalau saya di tim Sidoarjo, jadi kalau kami di Sidoarjo memang zonanya zona orange. Jadi ada kriteria epidemiologi kita untuk menentukan kita itu masuk zona apa. Tetapi Dek Kevin itu bisa lihat zona itu dari mana? Dari data di FEOK. Dari FEOK. Ada Dek lihat di Kemenkes. Data-data yang ada di sana itu insya Allah sudah valid. Kemudian kalau misalkan kenapa kok ada yang ngomong bilang itu nggak valid, nah itu harus adik-adik tahu karena pemeriksaan PCR kita itu tidak langsung jadi jebret gitu nggak bisa seperti di luar negeri. Kalau misalkan kita itu mungkin masih banyak, mungkin juga karena COVID-19 ini seperti fenomena gunung es, ya. Ibaratnya itu kalau kita itu kalau dibandingkan dengan Amerika ya, kita pemeriksaannya itu masih jauh sekali. Kalau misalkan adik-adik langsung diperiksa sak Surabaya atau sak Sidoarjo atau sak Indonesia, ya mungkin kita bisa nambah banyak sekali. Apalagi orang-orang zaman sekarang ini, Dek Kevin, itu ngopi wes enake dhewe ya, mau ke mall ya enaknya nggak pakai masker ya. Kita lihat aja sekarang sepedaan banyak sekali. Kalau misalkan zona saat ini valid atau tidak, saya yakin pasti valid karena saya juga dari orang kesehatan juga dan dari pemerintah. Karena buat apa kami menutup-nutupi data itu ya juga buat apa? Jadi nggak ada gunanya. Kalau kita menutupi data juga, kita juga nggak dibayar. Seperti itu kan? Jadi kalau misalkan kalau mau periksa semua orang itu juga ada biaya, Dek. Jadi di pemerintah itu ada namanya anggaran ya, rencana anggaran belanja itu. Jadi kalau misalkan semua uangnya mau dilakukan untuk dialokasikan untuk pemeriksaan semua orang Surabaya atau Sidoarjo, ya bangkrut ya Bu ya. Makanya harus ada tracing, kemudian tracing tadi ya, tracing kemudian testing sama treating. Jadi kita pilih dan yang penting itu malah bukan mengobati tapi mencegah agar tidak sakit. Itu salah satu poin. Kalau masalah zona hitam atau tidak, kalau di Surabaya, Sidoarjo itu mah daerah penularan yang sangat banyak ya memang. Dan kita sudah nggak harus lihat itu zona apa ya, hijau kayak orange kayak merah kayak tetap 3M pakai. Tapi data pasti valid. Saya yakin teman-teman dari Dinas Kesehatan Kota Surabaya dan Kesehatan Provinsi di Surabaya juga tempatnya dan Sidoarjo itu sangat valid sekali memberikan data seperti itu. Baik, mohon maaf, satu lagi ini yang di kolom chat supaya ada adil ya, 2 yang di live, 2 yang di chat. Nah, yang di chat dari Ibu Radia, selamat pagi dokter, izin bertanya untuk transmisi virus dari ibu ke janin membutuhkan waktu berapa lama ya? Kemudian dan jika ibu yang terkena baru mengandung usia 1-3 bulan, bagaimana cara melihat bahwa janinnya juga terinfeksi? Serta bagaimana pengobatannya?
Terima kasih banyak, monggo dokter. Aduh, 3 pertanyaan ini. Ini pertanyaan yang terakhir ini kayak baca jurnal ini. Jadi ya, terima kasih Bu Radia. Jadi butuh berapa lama? Jadi pada manusia itu kita tidak bisa memprediksi, Bu. Jadi bisa enggak dari ibu yang terinfeksi menularkan ke bayinya? Ya ada kemungkinan untuk bisa, karena virus itu juga memiliki kepintaran untuk menembus blood placental barrier. Bisa-bisa aja. Buktinya apa? Buktinya pasien saya yang kapan hari itu dilakukan swab juga ada, dan beberapa di negara lain ya. Dan penelitiannya memang belum cukup banyak ya, Bu. Penelitian ini belum cukup banyak. Pada ibu yang mengandung kemudian dilakukan seksio sesarea, kemudian dilakukan pemeriksaan PCR pada bayinya, ada juga yang ditemukan COVID-19 pada bayinya. Kalau yang kasus saya kemarin yang saya tulis di jurnal itu, ibunya terinfeksi, confirm, kemudian bayinya saya periksa imunoglobulin M sama IgM, karena untuk melakukan pemeriksaan swab untuk bayi kan susah. Ya, kita tahu hidungnya sekecil itu, wong gedenya segitu ya susah. Jadi saya lakukan pemeriksaan IgM dan IgG. Kalau IgM harusnya itu dia tidak bisa masuk di dalam menembus plasental atau plasenta dari bayinya, tetapi pada bayi tersebut dilakukan pemeriksaan IgM ternyata ada. Ya, ada kemungkinan virus itu sudah bisa menginfeksi di sana. Seperti itu. Tetapi harus ada penelitian-penelitian yang lain dan yang lebih banyak lagi. Karena kita tahu bahwa penyakit ini kan penyakit baru, Bu. Jadi Bu Radia ya. Jadi karena penyakit baru, jadi kita masih banyak belajar dari penyakit ini. Mungkin sesuatu yang saat ini tidak mungkin itu di kemudian hari itu bisa jadi mungkin. Seperti itu. Seperti kita zaman dulu ya, enggak bisa pakai masker itu biasa aja, nggak usah pakai masker bedah. Sekarang pakai masker bedah. Kalau yang dulu dibilang, nggak bisa itu menularkannya kan nggak airborne. Sekarang airborne. Karena pengetahuan itu berjalan, Bu, dengan seiring waktu. Zaman dulu nggak ada pesawat terbang, sekarang sudah ada. Seperti itu. Terus apa lagi, Bu ya? Bagaimana cara melihat terinfeksi? Ya, melihatnya terinfeksinya. Kalau di bayi. Itu susah, Bu, kalau di kandungan harus melakukan pemeriksaan yang di dalam janinnya agak susah. Teknologi saat ini masih belum ada. Seperti itu. Baik. Luar biasa. Terima kasih dokter, Bapak, Ibu, dan peserta didik yang lainnya. Kami mohon maaf, waktu sudah habis. Untuk di kolom chat yang belum sempat terbacakan, mungkin nanti bisa ini ya ke YouTube-nya Dokter Arif, boleh ya. Nanti chat di sana aja, Bapak, Ibu ya. Mohon maaf sekali, waktu sudah habis. Terima kasih banyak, dokter. Sama-sama. Bisa memberikan closing statement terakhir untuk kami, apa yang kami lakukan ini. Ya, terakhirnya untuk dari dokter. Pesan dari kami, tolong kita menjadi pahlawan untuk diri sendiri sebelum menjadi pahlawan untuk orang lain. Jadi kita harus patuh terhadap semua protokol kesehatan. Bersama mari kita berantas COVID-19 dengan menjaga jarak, memakai masker, dan rajin mencuci tangan. Kemudian kita bantu para petugas untuk melakukan 3T, tracing, kemudian testing, dan treating. Jangan pernah menghambat petugas kesehatan, karena kami itu tulus dengan sepenuh hati untuk membantu semuanya. Tidak ada niat sedikit pun dari kami untuk menguruk kepentingan sedikit pun dari pandemi ini. Dan semoga pandemi COVID-19 ini bisa segera berlalu, sehingga seluruh dunia bisa kembali seperti semula. Seperti itu. Terima kasih. Ya. Baik, terima kasih dokter. Amin. Semuanya ini Bapak Ibu dan peserta didik dan Bapak Arif, terima kasih banyak, luar biasa. Mungkin sebelum kita tutup acara ini kita bisa berfoto bersama. Mungkin bisa menyalakan audionya semuanya untuk para peserta didik SMA Trimuti ataupun peserta umum. Monggo bisa dipasang ya muka dan senyumnya yang paling indah. Ya. Dari pihak usahakan merekam atau memfoto kita bersama. Ya. Dalam waktu 1 detik kita bisa, mohon maaf 1 detik, 10 detik ya kita bisa tahan senyum kita. Mulai yuk. Oke, terima kasih banyak Bapak Ibu dan peserta umum. Pak Arif, saya terima kasih banyak. Sama-sama. Mohon maaf waktunya sudah
Ini mau bekerja lagi, mau tetap semangat, selalu sehat untuk Pak Arif dan keluarga dan Bapak Ibu Saung juga. Mari kita jadi pahlawan untuk diri kita sendiri. Kita harus banyak bersyukur karena kita sudah diberi gratis ya dok ya, diberi gratis sama Tuhan, sama Allah, perangkat imun, perangkat perang kita untuk melawan COVID-19 ini. Jaga selalu kesehatan kita. Terima kasih Barakallahu untuk pertemuan kali ini. Saya sebagai moderator pada siang ini mohon maaf jika ada kekurangannya. Sekali lagi, terima kasih. Salam sehat selalu. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.